Alhamdulillah. Alladzi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili huda. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan taufiknya kepada kita untuk taat dan patuh kepadanya. Dan menunjukkan kepada kita jalan-jalan hidayah menuju kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Betapa indahnya musim penghujan ini. Kita melihat banyak ciptaan Allah yang tidak keluar hanya di musim hujan. Antum lihat laron ini jamaah. Masya Allah. Berapa juta laron Allah ciptakan dalam semalam. Dan setelah itu Allah musnahkan mereka. Kalau dunia dan isinya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'dilu 'indallah janaha ba'udah, tidak setara di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, apalagi dengan satu sayap laron. Tapi hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah, dan tunjukkan kepada kami mana ciptaan sesembahan-sesembahan selain Allah yang disembah, yang manusia beribadah kepadanya, sedangkan mereka tidak menciptakan sesuatu dalam kehidupan ini. Ahibati fillah, kita akan lanjutkan kajian kita tentang az-zulmu zulumat. Kezaliman adalah merupakan kegelapan. Dan kita semua faham bahwa kezaliman yang paling nyata adalah kesyirikan kepada Allah. Dan sampai saat ini tidak sedikit manusia yang berbuat syirik, mengabdi kepada selain Allah. Padahal Allah mengingatkan mereka dalam Al-Quran berulang kali agar mereka tidak terkecoh dengan godaan-godaan iblis. Allah mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard. Apakah mereka ada dengan begitu saja, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, atau mereka menciptakan langit dan bumi? Na'udzubillahi an nusyrika bihi syai'an wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruhu lima la na'lamu. Baik, kita lanjutkan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li syaikina wa li walidayhi wa li masyaikhi wa li jami'il muslimin. Yaqulu Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah ibn Bardisbah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi adabil mufrad. Babu dzulmi dzulumatun. Tsumma qala hadatsana Hatim qala hadatsana Hasan ibn Ja'far qala hadatsana Al-Munkadir ibn Muhammad ibn Al-Munkadir an abihi an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir ummati maskun
وخطف وخصف ويبدأ بأهل المظالم. ثم قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون قال أخبرني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم قال حدثنا مسدد وإسحاق قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل النادي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا في قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم بينهم في الدنيا حتى إذا نقفوا وغضبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا. Hasbuk. Jamaah rahimakumullah. Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang dhaif di sini secara sanad. Beliau mengatakan haddatsana Hatim dan disebutkan oleh para ulama Hatim hadza la yu'raf. Tidak dikenal Hatim ini. Qala haddatsana Al-Hasan ibn Ja'far. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Munkadir bin Muhammad bin Al-Munkadir dari ayahnya dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir ummati maskhun. Akan terjadi kelak di akhir umatku maskhun wa khasfun wa qadhfun wa khasfun. Maskhun ini taghyir surah, dirubahnya rupa, rupanya dirubah seperti yang Allah telah lakukan kepada Bani Israel. Kalau nggak salah tadi imam kita membacakannya di rakaat kedua tentang bagaimana Bani Israel yang mereka dilarang untuk berburu ikan di hari Sabtu. Tapi akhirnya mereka membuat suatu hilah, suatu siasat, tipu daya. Mereka pasang jaring di hari Jumat. Ikan-ikan itu ketika Sabtu pada datang ke tepian, dan tatkala air surut, ikan itu tidak bisa balik ke lautan. Dan Bani Israel tidak menangkapnya pada hari Sabtu. Pada hari Jumat mereka menangkap ikan-ikan itu. Lalu Allah laknat mereka. Kunu qiradatan khasi. Allah jadikan mereka qiradah, kera-kera. Wa khanazir, Allah jadikan mereka babi-babi. Na'udzubillah min dzalik. Akan terjadi di akhir umatku itu dirubahnya rupa. Wa qadhfun. Qadhf itu dilemparinya batu dari langit. Jadi rumah-rumah yang tertimpa kadangkala. Allah jemaah kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun yang lalu di Banjarnegara terjadi longsor dari gunung sebelah yang menimpa satu kampung. Mungkin semisal itu qadhf. Itu kampung itu jauh dari gunung itu, tapi bongkahan gunung itu menimpa satu kampung yang sedang mengadakan walimah kalau nggak salah. Mati. Wa khasfun. Khasfun itu terbelahnya bumi, kemudian ditelannya orang-orang yang di atasnya bersama rumah dan bersama harta yang mereka miliki. Wa yubda bi ahlil mazalim. Dan akan dimulai dengan orang-orang yang melakukan kezaliman-kezaliman. Hadis ini dhaif secara sanadnya. Tapi secara makna di dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan terjadi di akhir umatku ini dirubahnya rupa mereka
dilemparinya dengan batu dari langit kepada mereka, kemudian ditelannya mereka oleh bumi. Kapan? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Apabila ada 3 hal. Yang pertama, bila muncul biduan-biduan. Apa artinya biduan? Nah, penyanyi perempuan. Nah, biduan-biduan. Dan nampak sekarang. Allahu Akbar. Di kampung-kampung. Mereka kalau punya acara, punya hajatan, ngundang siapa? Ngundang siapa jemaah? Biduan. Penyanyi-penyanyi dangdut dengan goyangnya yang goyang gergaji. Allah jemaah. Entah anda nggak tahu kenapa disebut goyang gergaji, apa karena kayak gergaji gitu jemaah ya. Ada yang goyang apa lagi? Hah? Dombrek. Allahu Akbar. Dan itu di hajatan-hajatan mereka. Mereka mengadakan seperti itu. Pernah di kampung kita, mereka mengadakan acara 17-an Agustus kalau nggak salah, atau selain itu acara, itu yang diundang bukan perempuan, tapi bencong-bencong. Dan mereka tersenyum, tertawa, berbahagia, nggak pernah takut azab Allah turun kepada mereka. Dan itu sudah nampak dengan jelas sekali. Biduan-biduan ini di segala tempatnya. Tempat-tempat kemaksiatan merajalela. Wal ma'azif, dan nampak musik-musik, alat-alat musik. Dulu mungkin alat-alat musik sangat sedikit di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada. Sejak zaman Fir'aun sudah ada tuh alat-alat musik. Tapi nampak dengan jelas di akhir zaman. Bahkan di sekolah-sekolah mereka diajarin musik. Dijauhkan dari mengingat Allah Jalla Jalaluhu. Tidak membuat mereka lebih dekat kepada Allah. Kalau kita melihat, ya, kita ingin memiliki anak bangsa yang berkarakter. Tapi bagaimana mereka akan berkarakter tatkala mereka lupa dengan pencipta mereka? Wa minan nasi man yashri lahwal hadith, man yashtari lahwal hadith. Man yashtari lahwal hadith. Untuk apa? Wa yattakhidha huzwa. Kaifa al-ayat jamaah? Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Tuh ada orang-orang yang beli dia jamaah. Ucapan-ucapan yang tidak berguna. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang dimaksud adalah al-ghina, lagu-lagu itu. Apabila nampak yang pertama adalah biduan-biduan, alat-alat musik, dan yang ketiga wasyuribatil khumur, dan minuman-minuman keras diminum dengan nyata ya. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat orang-orang minum khamr dengan nyata. Bahkan mereka sholat dalam kondisi mabuk sebelum larangan itu turun. Kemudian berhenti sehingga sahabat-sahabat Nabi menuangkan khamr yang ada di tangan mereka. Kota Madinah pun sempat banjir khamr. Selesai masa jahiliyah dengan khamr, selesai. Tapi nanti akan datang satu masa yang khamr kembali diminum. Dan entah jamaah ya, ana rasa yang menyebabkan orang masih minum khamr sampai saat ini, kebanyakan di antara mereka tidak mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini.
tidak mendapatkan kebahagiaan. Sehingga 17 orang mati sekaligus karena minum oplosan. Sebagian orang tidak minum khamr tapi ngelem. Anak-anak SMP, anak-anak SD kadang-kadang udah ngelem. Dan kalau kita lihat negeri kita menjadi salah satu sentral penjualan narkoba. Kalau antum lihat, subhanallah. Semoga Allah menjaga negeri kita dan kerja keras BNN semoga membuahkan hasil. Karena yang kita takutkan apabila mereka tidak berhasil, kita tunggu di adab Allah. Akan kita lihat di negeri kita yang namanya maskhun wa qadhfun wa khasfun. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hadis yang ada dalam Adabul Mufrad ini yang mengatakan nanti akan dimulai dengan orang-orang yang zalim, itu tidak menutup kemungkinan mereka yang akan mendapatkan azab itu pertama kali. Tapi yang jelas sanad hadis ini dhaif. Barakallahu fikum. Adapun hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ahmad bin Yunus, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Aziz bin al-Majishun. Qala akhbarani Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumat yaumal qiyamah." Seperti pada hadis yang sebelumnya, kezaliman adalah kegelapan. Orang itu akan hidup gelap di dunia ini gara-gara kezaliman dia. Dan tidak sedikit orang-orang yang berbuat zalim, dia merasakan kegelapan hidup dia di sini. Yang mengambil hartanya orang, yang makan hartanya anak yatim, yang mindah patok tanah. Hidup mereka sengsara. Dan di antara bentuk kezaliman yang banyak di negeri kita, riba. Pelaku riba tuh dipikir dia tidak berbuat zalim tuh. Dia sita rumah orang. Orang punya utang 30 juta. Masya Allah. Ada seorang polisi bercerita, subhanallah. Dia datang, Ustaz, ana bingung Ustaz. Ana baru saja mengeksekusi sebuah rumah. Orang itu sudah mati Ustaz. Punya utang 30 juta. Udah berapa tahun yang lalu. Itu keluarganya harus keluar dari rumahnya. Karena sekarang utangnya sudah 175 atau 135 dari 30 juta. Siapa yang mengatakan bank-bank itu tidak ad'afan mudha'afah? Kau lihat realita mereka. Makanya disebut orang-orang yang meminjamkan uang itu apa? Lintah darah. Kalau lintah jamaah, lintah air tuh, apa yang dia lakukan? Dia nyedot darah kita, ketika sudah kenyang dia lepas. Tapi kalau lintah darat, dia sedot darah kita sampai kita yang mati. Dia tidak pernah merasakan kepuasan. Berbeda dengan lintah air. Ada masanya dia harus melepas dirinya, karena udah kenyang. Tapi lintah darat lah. Dan itu satu kezaliman yang na'udzubillah. Di dalam riwayat Ahmad ditambahkan, ya ayuhan nas ittaqudz zulm. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, wahai manusia, takutlah kalian kepada kezaliman. Ittaqudz zulm. Jadikan antara kalian dengan kezaliman itu satu tameng yang menyebabkan kalian tidak melakukan kezaliman. Wa fi riwayah, iyyakum wadz zulm. Hindari kezaliman. Kita udah bahas tuh kezaliman. Dan di antara bentuk kezaliman yang paling berat kata Muharib, selain yang kita bicarakan tentang kesyirikan, adlamun nas man zalama li ghairihi. Manusia yang paling zalim adalah yang menzalimin orang lain. Kita ini diciptakan sama dari tanah. Tidak ada perbedaan di antara kita.
Tapi orang-orang yang melakukan kezaliman karena dia merasa lebih kuat dari yang lain. Baik. Hadis yang selanjutnya. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musaddad wa Ishaq. Keduanya berkata telah mengajarkan kepada kami Mu'ad. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku ayahku. Dari Qatadah ibn Da'am as-Sadusi, dari Abil Mutawakkil An-Naji, ini tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza khalasal mu'minun minan nar." Apabila orang-orang yang beriman telah selamat dari api neraka. Kita tahu jamaah dahsyatnya api neraka. Allah mengatakan, "Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikr." Pada hari itu didatangkan neraka jahanam, tatkala manusia sudah berada di padang mahsyar, yu'ta bi jahannam laha sab'una alfi zimam wa ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak. Akan didatangkan neraka jahanam, diseret jamaah. Neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali kekang. Dengan setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang menyeretnya. Pada hari itu manusia mengingat. Ingat dengan dosa-dosanya. Ingat kalau dia sudah harus masuk neraka. Ingat tentang kebesaran Allah. Wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, andai kata di masa aku hidup, aku berbuat amal kebajikan. Aku menabung amal soleh. Aku tidak menzalimin manusia. Tapi apa gunanya? Ketika mereka menyesal pada waktu itu. Maka ya jamaah, teman kita yang baik adalah yang senantiasa memperingatkan kita, menakut-nakutin kita. Jangan hati-hati, kau nggak boleh kayak gitu, haram yang itu. Ittaqillah, ittaqin nar. Terus nakut-nakut. Itu lebih baik sehingga engkau siap-siap menghadapi ancaman tersebut. Daripada sahib yang senantiasa memudah-mudahkan urusan. Aduhlah, jangan terlalu berlebih-lebihan. Allah Ghafurur Rahim. Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan semua orang akan melewati neraka. Allah sudah menetapkan hal itu. Allah mengatakan, wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kata Allah, tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan melewatinya. Semuanya akan melewati jemaah. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada omongan di masyarakat mengatakan, Ustaz, katanya semua orang pasti lewat neraka, Ustaz. Artinya semua orang Islam walaupun soleh, walaupun ahli ibadah, dia pasti masuk neraka dulu baru masuk surga. Yang dimaksud dengan wariduha adalah melewatinya. Melewatin sirat yang ada di atas neraka jahanam. Ya, mereka melewatin sirat itu sesuai dengan amal soleh mereka. Sesuai dengan amal mereka. Dan silaturahim akan memberikan syafaat nanti. Quran yang kita baca akan memberikan syafaat nanti.
salawat yang senantiasa kita bacakan untuk Nabi alaihissalam kelak akan memberikan syafaat nanti. Apabila mereka yang beriman ini sudah selamat semuanya dari api neraka, sudah melewati. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yusallimana. Karena doa para nabi, dan tidak ada yang berbicara pada waktu itu kecuali nabi. Yang diomongkan para nabi ketika itu, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Hanya itu yang mereka pinta. Hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar. Mereka setelah melewati neraka jahanam, mereka berada di ujung neraka. Selesai sudah. Ternyata mereka tidak langsung masuk surga. Mereka masih ditahan di atas jembatan. Dari Sirat ada jembatan menuju ke surga. Mereka ditahan di sana. Kenapa ditahan? Antum ingat dengan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih ketika beliau ditanya, ya Imam, mata raha? Wahai Imam, kapan istirahat? Beliau menjawab, fi awwali qadamin tabauha fil jannah. Di telapak kakimu yang pertama kau letakkan di surga, itu baru istirahat. Ternyata orang setelah melewati neraka belum istirahat. Masih ditahan di atas jembatan. Ada apa lagi di sana? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa yataqasuna madzalim bainahum fid dunya. Ternyata nih orang-orang yang masuk surga ada sedikit masalah di antara mereka. Jadi ada kisos di antara mereka. Selain kisos yang di padang mahsyar, ini kisos di antara mereka yang sudah dijamin masuk surga, udah lewat neraka udah. Mereka punya kesalahan-kesalahan kecil yang tidak melazimkan mereka untuk masuk neraka. Karena kalau dosa-dosa besar, mereka akan masuk neraka. Kalau Allah tidak mengampuni mereka. Tapi ini, mereka ada kesalahan-kesalahan kecil di antara mereka yang kemudian diadakan kisos. Dan subhanallah, pada kesempatan yang lalu kita telah sampaikan bagaimana keadilan Allah. Kata Nabi SAW, hatta idza nuqqu wa hudzibu. Sampai ketika mereka dibersihkan dan disucikan. Nggak ada lagi dosanya sudah. Di hati mereka tidak ada lagi rasa dengki. Karena ingat, orang-orang tidak akan masuk surga kecuali rasa dengki di hati mereka, rasa sakit hati di antara mereka telah dicabut. Allah mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Wa naza'na, dan kami cabut apa yang ada dalam dada mereka dari sifat dengki, ada rasa dengki. Oleh karena itu kenapa ada sebagian ulama yang mengatakan ghil, iri, dengki ini itu seperti pohon yang ada di dalam hati manusia. Akarnya masuk ke dalam hati. Dia nggak bisa dicabut di dunia, tapi hanya bisa dipangkas, dipotong. Nanti berapa hari, berapa bulan muncul lagi, kita potong lagi. Ada orang yang menyirami rasa dengkinya, irinya, sehingga hidup melarat dan sengsara orang itu. Tapi ada orang yang setiap tumbuh dipotong, dia minta sama Allah supaya disucikan hatinya. Kapan akan dicabut nih pohonnya? Akarnya akan dicabut ketika mereka mau masuk surga. Di sini nih, di qantarah, di jembatan antara neraka jahanam sama surga itu, di situ dibersihkan mereka.
Ketika mereka kisos, sebagian ulama mengatakan mereka saling memaafkan pada waktu itu, selesai sudah. Karena mereka tahu mau masuk surga, ada apa ribut sama saudara yang sudah. Udah dimaafin semuanya sudah. Mereka masuk surga bareng-bareng. Itu ketika itu terjadi. Udzina lahum bidukhulil jannah. Mereka dipersilahkan untuk masuk surga. Apakah mereka bisa sembarangan masuk surga? La. Kelak pintu surga yang jumlahnya 8, yang luasnya dari Makkah ke Hajar, itu ya'ti yaumal qiyamah fa idza bihi kadhib minaz ziham, penuh dengan manusia. Jadi mereka diizinkan masuk surga, meninggalkan kontorah itu menuju ke pintu surga yang 8. Tapi mereka belum bisa masuk surga karena malaikat yang menjaga pintu surga tidak membukakan buat mereka. Dalam riwayat-riwayat disebutkan nama malaikat itu adalah Ridwan. Walaupun ternyata tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ketika mereka minta dibukakan, enggak ada. Sampai datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'akhudhu bihalaqatil bab. Aku pegang tuh tempat besi untuk mengetuk pintu itu. Aku ketuk. Faqal man? Siapa yang ngetuk pintu katanya? Apa kata Nabiun al-Karim sallallahu alaihi wasallam? Qala Muhammad. Kata malaikat ini, aku diperintahkan untuk tidak membukakan buat siapapun kecuali kau dulu yang masuk surga. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Semoga kita bisa masuk surga bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Di beberapa riwayat disebutkan ketika Nabi mau masuk surga ada seorang wanita yang nyelonong mau masuk bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bertanya kepada dia, kau siapa? Kata dia, aku wanita yang merawat anak-anak yatim ya Rasulullah SAW. Di sini para ulama menjelaskan tentang sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini kelak. Mereka akan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum bimanzilihi adallu minhu fid dunya. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, salah seorang di antara mereka atau setiap orang di antara mereka lebih tahu dengan rumahnya daripada rumah dia di dunia. Orang menjelaskan, kalau kalian pulang atau berangkat sholat Jumat, kalian berangkat sholat Jumat rame, habis gitu kalian pulang, dan setiap orang tahu dengan rumah. Begitu pula dengan rumah dia di surga. Allah menjelaskan, sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Mereka akan masuk surga yang mereka udah tahu. Jadi jamaah, kalau orang itu masuk ke rumah mewah tapi nggak tahu di mana toiletnya, di mana tempat makannya, kamarnya ada berapa, di mana ruang tamunya, dia harus cari tahu. Tapi mereka nih masuk surga lebih tahu dengan rumah mereka di dunia daripada rumah mereka di surga. Mereka lebih mengerti dengan rumah mereka di surga, jemaah. Ini salah satu karunia Allah Jalla Jalaluhu kepada orang-orang yang beriman, jemaah. Dan tentunya yang akan menghalangi sebagian orang untuk masuk surga, padahal banyak amal soleh dia, adalah kezaliman yang dia lakukan. Dan kita lihat pembersihan manusia dari kezaliman itu terjadi 2 kali pada hari itu. Yang pertama di padang mahsyar, yang kedua di atas kontorah antara neraka sama pintu surga. Barakallahu fikum. Jamaah, ana rasa cukup sampai di sini. Kalau kiranya ada pertanyaan.
Nah, apakah doa makbul ketika dizalimi? Seseorang bisa kita gunakan untuk mendoakan untuk kebaikan diri sendiri, atau hanya makbul untuk orang yang menzalimi kita saja? Paham maksudnya jemaah? Dia dizalimi oleh fulan, lalu dia berdoa, ya Allah aku minta mobil ya Allah. Dia nggak minta supaya yang menzalimi itu mendapatkan azab. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dalam hadis-hadis itu yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal, ittaqi da'watil mazlum. Artinya kau Mu'ad, takutlah kepada doanya orang yang dizalimi. Artinya kita yang berbuat zalim disuruh takut kepada doanya orang yang kita zalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Karena doa itu tidak ada antara dia dengan Allah hijab. Jadi dari hadis itu bisa dipahami bahwasanya doa dia kepada orang yang menzalimi. Tapi kalau dia umpamanya mau mendoakan kebaikan, fadhal. Buat orang yang menzalimi. Disebutkan dalam beberapa buku kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika dicopet duitnya di pasar. Dia mau bayar, duitnya nggak ada. Orang-orang pada melaknat pencuri itu. Kata Allahu ya dasarik, kemudian dipotong tuh tangannya orang yang mencuri itu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Allahumma in kana akhadhaha an hajah fabarik lahu. Ya Allah, kalau orang itu memang ngambil karena keperluan dia, berilah barokah di dia yang diambil itu. Wa in kana akhadhaha an fisq atau an jurm. Kalau dia ngambilnya itu karena memang dia suka melakukan dosa, maka jadikan ini pencurian terakhir dia. Barakallahu fikum. Di desa ana ada masjid yang sunnah, jaraknya agak jauh. Sedangkan masjid dekat rumah belum sunnah. Ana dari kecil terbiasa sholat berjamaah di masjid dekat rumah. Semenjak kenal sunnah, Ana memutuskan tetap sholat di sana dengan tujuan agar mempunyai hubungan relasi dengan jamaah di sana. Sehingga suatu saat setelah Ana lulus dari STD, Ana bisa mudah diterima dalam berdakwah. Lebih baik sholat berjamaah di masjid sunnah yang jauh atau masjid yang belum sunnah yang dekat dengan tujuan seperti di atas. Jamaah, kalau kita bicara lebih utama mana sholat di masjid, tentunya masjid yang jauh lebih utama daripada masjid yang dekat. Karena langkah-langkahnya akan lebih banyak di tempat itu. Yang kedua, masjid yang lebih lama lebih utama daripada masjid yang baru. Karena memang masjid yang lama sudah lama di situ ditegakkan sholat di sana. Yang ketiga, masjid yang jamaahnya lebih banyak, lebih utama daripada yang jamaahnya sedikit. Karena sholat seorang dengan 2 orang lebih utama daripada sholat seorang dengan 1 orang. Sholat dengan 3 orang lebih utama daripada sholat dengan 2 orang. Semakin banyak jamaahnya, semakin baik itu masjid. Tapi ada unsur-unsur lain yang menyebabkan kita sholat di tempat kita lebih utama. Di antaranya kalau masjid yang dekat rumah kita, yang tadi dikatakan belum nyunnah umpamanya. Kalau kita tinggalkan masjid itu nanti akan mati. Di beberapa tempat, masjid itu kalau sholat zuhur nggak ada yang sholat. Tutup. Di beberapa kampung itu. Sampai kita pernah sholat di Jakarta itu cari kuncinya masjid. Kata kenapa? Kata dia nggak ada orang laki, bapak, kata dia. Orang lakinya pada kerja semua. Jadi kampung itu kalau siang nggak ada orang laki. Jadi kalau umpamanya kau sholat di masjid yang jauh menyebabkan masjid yang dekat itu mati, maka kita seharusnya menghidupkan masjid yang ada. Kalau tujuan kau tadi untuk berdakwah, ya tetap kita jaga hubungan, kita sholat di sana, jaga hubungan baik dengan mereka. Sekali-kali kita datang ke masjid yang jauh, yang sunnah sana untuk bertemu dengan saudara-saudara kita, Anda rasa itu baik. Barakallahu fiik.
Berkaitan tema pekan lalu, bab poin zalim terhadap diri sendiri dengan berbuat syirik. Apakah diampuni apabila orang berbuat syirik dan belum sempat bertaubat ia meninggal, namun ia didoakan atau dimohonkan ampun oleh anak-anaknya untuk orang tuanya? Mengingat doa para orang tua atau orang tuanya, mengingat doa para orang tua pada anak merupakan doa mustajab dan bekal amal saat seorang itu meninggal. Jazakallah khairan. Baik, berkaitan dengan orang yang melakukan kesyirikan jamaah, nyata dia melakukan kesyirikan, maka tidak ada ampunan buat orang itu. Apa firman Allah? Siapa yang ingat? 70 marrah. Ada ayat yang mengatakan fala yaghfirallahu lahu. Man yadhkurul ayat syurah. La takum ala qabrihi abada. Aina hufadhuna ya syabab? Mana yang hafal Quran ini? Dibantu Ustaz. Nah, akhirnya kita harus nyontek jemaah. Antum nggak ada yang mengingatkan anak? Isyil ayah. Nah, Allah mengatakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Di surat Taubah. Ini kepada orang-orang munafikin, kepada orang yang melakukan kesyirikan, kepada orang yang melakukan kekufuran, istaghfir lahum. Kau minta ampun buat mereka atau kau tidak minta ampun buat mereka. Engkau kalau minta ampun buat mereka 70 kali, Allah tidak akan ngampunin dosa-dosa mereka. Kenapa? Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi. Itu karena mereka melakukan kekufuran, kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan, kita nggak boleh doakan mereka. Nggak boleh kita doakan mereka. Wah Ustaz, mudah-mudahan diampunilah. Orang yang mati dalam kondisi kafir sudah selesai. Dalam kondisi melakukan kesyirikan sudah selesai. Itu kalau kita tahu memang dia melakukan kesyirikan. Maka seorang anak tidak boleh mendoakan orang tuanya sebagaimana orang tua tidak mendoakan anaknya melakukan kesyirikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, maaf di luar tema Ustaz. Anak ingin menanyakan apakah kita juga wajib menjawab salam yang salamnya itu enggak fasih. Seperti yang mungkin biasa kita dengar sebagian orang mengatakan Assalamualaikum atau Melekom atau sebagainya. Allahu Akbar. Iya jemaah, ini perlu diluruskan sebenarnya. Karena assalam itu nama dari nama-nama Allah. Yang nggak boleh kita ringkas. Mamanya kalau mengatakan Assalamualaikum, dia mungkin ingin mengatakan Assalamualaikum, yakin anak. Cuma mungkin nggak terbiasa. Ya antum jawablah atas niat dia. Insyaallah niat dia itu Assalamualaikum, mungkin karena lidahnya nggak fasih tadi. Kadangkala kalau kita mengatakan Assalamualaikum, apa jawabannya? Hah? Salam gitu dia, salam doang dia. Kadangkala ikum dia jawabannya. Nah, ya kita perlu. Kenapa ini terjadi? Karena mereka orang-orang yang jarang salam. Kalau dia salam dalam sholatnya, insya Allah sahih. Nggak mungkin dia ketika sholat mengatakan Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Kayaknya nggak mungkin jamaah. Mesti dia ngatakan assalamualaikum. Tapi ketika salam kepada orang dia pikir nggak sama dengan salam waktu sholat. Padahal satu sebenarnya. Maka perlu untuk jawab, ngatakan waalaikumsalam supaya terbiasa dia dengar salam itu kupingnya nanti. Barakallahu fikum. Ustadz, bagaimana cara menghilangkan sifat buruk pada diri kita? Sering kita berusaha untuk menghilangkannya, namun tetap saja sifat itu kembali. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi cara yang pertama untuk menghilangkan sifat buruk itu adalah berdoa. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Maka kau perlu berdoa memohon kepada Allah agar sifat buruk itu dihilangkan. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW, beliau mengatakan Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'al akhlaq, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Doa Nabi juga Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mula. Yang kedua, berjuang, berusaha. Al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum. Ilmu itu dengan belajar. Kau lihat orang-orang yang awalnya tidak bisa main bola, tapi lama-kelamaan dia pandai main bola. Karena dia berlatih. Sebagian orang yang kurus badannya atau yang gemuk badannya, kemudian dia berusaha sekuat tenaga, diet yang gemuk tahu-tahu jadi kurus. Yang kurus tahu-tahu jadi perkasa. Kenapa? Karena dia berlatih. Ada sesuatu yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, sahib, teman, lingkungan. Kadangkala kau kembali kepada sifat buruk itu karena kau kembali kepada lingkungan yang membuat engkau berlaku buruk. Maka perlu kita berdoa, berusaha, dan jangan putus asa. Jangan mengatakan aku kayaknya nggak mungkin berubah. Kau bisa berubah atas bantuan Allah Jalla Jalla. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu sehat dan semangat. Amin. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Ustaz, apabila dosa syirik dapat menghapus seluruh pahala, bagaimana dengan dosa besar yang lainnya seperti zina, khamr dan lain-lainnya? Baik jemaah, berkaitan dengan zina, masih ada harapan untuk diampuni. Khamr, minum khamr, ada sebuah ancaman, sholatnya 40 hari tidak diterima. Mereka yang minum khamr, yang terus minum khamr seperti itu. Artinya memang ada dosa-dosa yang bisa menghapuskan amalan kita. Tapi syirik itu menghapuskan semua amalan kita, gugur semua amalan kita. Itu hanya dosa syirik. Allah mengatakan yang bisa menggugurkan semua amalan kita, ya, syirik besar. Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amalu wa la takunanna minal khasirin. Andai kata engkau melakukan kesyirikan, maka semua amalanmu akan gugur dan kau akan menjadi orang-orang yang merugi. Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Amal mereka seperti debu yang berterbangan karena mereka melakukan kesyirikan. Maka syirik ini satu-satunya dosa yang na'udzubillah min dzalik, ya. Kita berlindung kepada Allah dari semua dosa besar dan dosa kecil, terutama dosa syirik ini. Ustaz, apa benar Ibnu Taimiyah pernah berkata, "Man takallama bi lughatin ghairil arabiyyah li ghairi hajah fa huwa munafiq." Ustaz nandang nih, Ustaz. Ustaz pernah dengar ini, Ustaz? Nggak pernah dengar aneh.
Tapi memang Ibnu Taimiyah termasuk yang keras terhadap orang-orang yang tidak mau berbahasa Arab. Sedangkan dia bisa. Beliau mengatakan al-Arabiyyah minad din. Bahasa Arab itu termasuk agama. Jadi bukan urusan bahasa Arab itu hanya diwajibkan di kampus STDI, karena sebagian mahasiswa tidak menganggapnya bagian dari agamanya. Keluar dari kampus, masuk ke warung sebelah, Ustaz, bukan di STDI. Insyaallah. Jadi merasa bukan bagian dari agama dia. Sehingga dia tidak punya motivasi dalam dirinya yang mendorong dia untuk berbahasa Arab. Seharusnya ini yang ditumbuhkan di diri antum semua. Kenapa kau berbahasa Arab? Ini bagian dari agama aku. Quran berbahasa Arab. Hadis-hadis Nabi berbahasa Arab. Dan Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya pakai bahasa Arab. Kenapa aku nggak berbahasa Arab? Maka jadikan itu bagian dari agama kalian. Sehingga nggak perlu lagi jasus. Antum sama jasus, Masya Allah, suudzon. Lihat orang lewat, langsung. Dan sebagian mahasiswa, anak ceritakan di kelas itu, mereka punya apa istilahnya bilingual language, yang bahasanya bisa berubah-ubah otomatis itu. Jadi kalau ada mahasiswa berhenti duduk di depan sana, ada ustadz lewat, langsung ganti bahasa Arab itu ya, bahasa Arab. Ustadznya lewat, bahasa Indonesia lagi gitu ya, Masya Allah mereka itu canggih mereka. Nah, apakah termasuk kezaliman mahasiswa yang menggunakan barang orang lain tanpa seizin dan dikembalikan dalam jangka waktu yang lama? Berkaitan dengan urusan sama sohib, kalau kau tahu sohibmu mengizinkan kau menggunakan sandalnya, ma'ruf Ustaz, pakai sandalnya nggak apa-apa Ustaz. Jadi itu sudah jadi uruf di STDI, nggak masalah. Tapi jangan antum nginep sama sandal itu. Pakai sandalnya sampai nginep. Yang menjadi uruf itu pakai sandal wudhu terus dibalikin. Kalau antum pakai kemudian jalan-jalan nggak antum balikin, zalim antum. Ke tempat sohibnya sandalnya nggak dipakai. Jadi kalau pakai barang saudara antum tahu dia itu mengizinkan, maka antum pakai, nggak ada masalah. Tapi kalau antum tidak tahu, bisa jadi dia mengizinkan Ustaz, bisa jadi enggak, antum jangan pakai. Antum jangan pakai. Karena itu tetap ada kezaliman ketika kau menggunakan hak saudaramu yang kau ragu dia mengizinkan atau tidak. Apalagi disebutkan dalam jangka waktu yang lama. Dan biasanya yang pinjam kitab jemaah itu nggak balik tuh. Nah, makanya ada sebagian orang mengatakan aku nggak mau pinjemin buku. Karena apa? Karena nggak balik kalau pinjam buku. Bukannya dia bakhil, karena memang ada orang-orang yang tidak membalikan ya. Ustaz, bagaimana sikap kita menghadapi orang yang jelas menampakkan hasadnya kepada kita? Saya diam dikira takut kepadanya. Padahal saya teringat hadis Nabi SAW yang mengatakan orang yang kuat yang mampu menahan emosinya. Subhanallah jemaah. Allah sudah memberikan arahan kepada kita bagaimana menghadapi orang-orang yang bersikap buruk kepada kita. Apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Jadi bukan hanya menahan emosi. Iya. Menahan emosi itu adalah langkah pertamanya. Makanya Allah mengatakan ketika menyebutkan orang-orang yang bertakwa, apa sifat mereka? Wal kadhiminal ghaidh. Mereka orang-orang yang suka menahan emosinya. Wal 'afina 'anil nas. Dari menahan emosi, mereka naik ke tingkatan selanjutnya, memaafkan orang. Antum maafkan. Tambah lagi nih, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang suka berbuat baik. Antum bukan hanya
memaafkan, tapi malah membalas dengan kebaikan. Jadi kalau tadi ada orang yang hasud, melawan orang yang hasad ini adalah dengan cara tidak meladeninya. Al-hasud la yasud. Orang yang hasad tidak akan menjadi pemimpin. Kemudian Anda lupa bait syair yang mengatakan hasad itu seperti api yang kalau dia dibiarkan maka dia akan memakan dirinya sendiri. Jadi antum menghadapi orang yang hasad ini, antum biarin, antum baikin dia, antum senyum sama dia. Dia tambah marah kepada antum, antum tambah baik sama dia. Apa yang akan terjadi? Dia akan malu sendiri. Dan hasad itu tidak membahayakan engkau, membahayakan diri dia sendiri. Apalagi kau sudah punya ilmu nih tadi. Salah satu yang membuat kita berubah itu ilmu. Ilmu orang yang tadi bertanya ini bermanfaat insya Allah. Karena dia menahan emosinya bukan karena takut, karena dia tahu bahwasanya laisa syadid bisur'ah. Orang yang perkasa yang disebut jawar itu bukan yang selalu menang dalam perkelahian, enggak. Tapi yang dapat menahan emosinya. Itu ilmu bermanfaat jemaah. Tapi kalau antum tahu hadis itu tapi masih emosinya tinggi, tahu ayat penghuni surga itu wal kadhiminal ghaidz, antum masih saja tidak menahan emosi antum, maka hati-hati. Bisa jadi ilmu yang antum pelajari termasuk ilmu la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Kasar masih orangnya, belajar arif tapi tetap kasar. Maka hati-hati, ilmu kita nggak bermanfaat nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana rasa cukup sampai di sini jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.